طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seteguk ilmu dimanapun berada, dan mudah-mudahan selalu di bawah naungan rahmat Allah. Kembali kita dalam program obrolan berfaedah, yang mana saat ini berada dengan saya salah seorang habaib muda setengah tua, yaitu Al-Habib Muhammad Shafi bin Abdurrahman Ba'bud, yang mana beliau berdomisil di Kota Grogot, Kabupaten Pasir. Beliau ini adalah salah satu habib muda yang sepak terjang dakwahnya di Kabupaten Pasir pada khususnya sangat dikenal oleh masyarakat muslimin di Kabupaten Pasir. Mungkin Habib Shafi ada sedikit sambutan 1-2 patah kata begitu untuk sahabat-sahabat seteguk ilmu. Silahkan Habib Shafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat seteguk ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dengan adanya konten YouTube yang dibikin oleh Habibana Hasan bin Ahmad Al-Idrus ini. Amin. Dan mudah-mudahan kepada sahabat seteguk ilmu bisa mengambil manfaat dan faedah dari konten daripada YouTube ini. Mungkin hanya ini yang dapat sebagai sambutan dari saya. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat-sahabat, mohon maaf ya, sambutan Habib Shafi teramat ringkas sekali karena kami ini lagi dalam keadaan capek begitu ya. Kami dari pagi tadi kita Habib ya, dari jam 9 itu dari Muara Kumam naik sepeda motor rombongan berjamaah, jamaah Majelis Ta'lim Diyaul Mustafa, berangkat ke satu desa yang bernama Losan dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1442 Hijriah. Jadi tadi kami naik sepeda motor ya, karena aksesnya tidak mungkin ditempuh dengan mobil ya, karena jalannya sangat rusak, sekitar 40 km masuk ke dalam dari Muara Kumam ini. Jadi saya dari Tanjung ke Muara Kumam naik mobil, dari Muara Kumam naik sepeda motor. Sebagaimana dicuplikan awal-awal sebelum video percakapan ini. Jadi itu satu daerah yang terpelosok ya, Losan ini. Cuma alhamdulillah rata-rata orang Islam sana ya. Mungkin ada sebagian yang mungkin tidak beragama Islam. Mungkin ada. Jadi itu satu desa sahabatnya yang mungkin seandainya sahabat-sahabat coba cek begitu di Google Map kebingungan begitu dan akan berkata, mohon maaf, pencarian Anda untuk desa Lusan tidak ada karena desa Lusan itu adanya di planet Mars, tidak ada di planet Bumi. Mungkin begitu jawabannya. Karena saking jauhnya aksesnya. Tidak ada dalam peta. Tidak ada dalam peta. Jadi luar biasa. Habib Shafi punya kegiatan rutin mengajar di sana. Yang mana ini wilayah yang mungkin tidak terjamah oleh para dai yang lain. Beliau mengorbankan waktu beliau untuk mengajar di sana. Kitab apa Habib yang untuk mengajar di desa itu? Risalatul Jamiah, Habib. Risalatul Jamiah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi sahabat seteguk ilmu, Habib Shafi ini ya termasuk habib muda yang berkecimpung dalam dakwah mengajar ilmu agama di Kabupaten Pasir. Bahkan saya sedikit bercerita, di awal-awal saya pulang dari Hadramaut sekitar awal tahun 2011 ke atas saya kenal beliau. Saya sedikit takjub, bukan sedikit lagi ya, merasa kagum dengan gerakan dakwah beliau. Pelosok-pelosok dimasukin oleh beliau, bahkan ada beberapa desa yang rawan untuk dikunjungi karena terkenal dengan premanismenya. Beliau masuk ke sana berdakwah dan mengajar, bahkan berapa banyak orang-orang yang tadinya tidak kenal agama mengenal agama begitu. Habib Shafi, mungkin antum sedikit bisa bercerita tentang diri antum sendiri. Antum ini lahir di mana, kemudian menuntut ilmu di mana, siapa saja guru antum, nasihat-nasihat guru antum yang memotivasi antum dalam dakwah apa saja dan bagaimana. Pertama kita bertanya pada Habib Shafi ya. Habib Shafi ini lahir di mana Habib? Karena face-nya antum ini bukan face-nya orang Indonesia ya. Mungkin beliau ini lahirnya saya perkirakan di New Zealand gitu ya. Atau lahir di mana Habib? Mungkin bisa bercerita. Anak kelahiran Banjarmasin, tepatnya di daerah Basiri. Oh, antum ini kelahiran Basiri? Basiri. Di mananya Habib? Lahir di jembatan atau
Ana di Basiri kelahiran kebetulan walidati itu dari keluarga marga Bahashim. Oh, Dekat dengan makamnya Habib Ahmad Batilantang. seberang itu ya? Ya, seberang daripada kubahnya Habib Hamid bin Abbas. Iya sih. Tahun berapa antum lahir? 1965 atau kapan antum lahir ini? Ana kelahiran ini mau yang jujur mau yang Yang jujur Habib, yang jujur. Biar sahabat-sahabat tahu Habib Sofi. soalnya banyak harim-harim ini masih mengira anak pesnya 17 tahun. Enggak apa-apa, antum sejujurnya saja. Jadi mereka tahu antum ini berapa kedewasaan antum itu. Tahun berapa antum lahir? 1983. 1983 sahabatnya, jadi masih belum 40 beliau, masih muda. Luar biasa ya. Cuman fisik beliau kalau dilihat nih kayak 17-an tadi ya. Kali dua. Oke. Sahabat, jadi beliau ini ternyata bukan dari Kabupaten Pasir aslinya, lahir di Basiri, Banjarmasin, satu wilayah yang di situ banyak habaib ya, marga Ba'bud, marga Bahashim di sana. Bahkan ada juga Alidrus dulu ya, keluarga dari mertua saya juga dulu sempat tinggal bermukim di Basiri, dan ada Al-Habsyi bermakam di Basiri juga, Habib Abu Bakar Dahli Al-Habsyi ya. Kemudian Habib, pertama kali antum menuntut ilmu agama itu di mana? Di pondok pesantren mana? Bisa bercerita sedikit sebagai inspirasi sahabat yang lain. Semenjak lulus dari SD, ana mondok pertama di pondok pesantren Al-Aminiyah. Al-Aminiyah ini Al-Aminiyah ini cabang daripada pondok Ibnu Al-Amin Pamangke. di mana Habib itu? Di Basiri juga, Habib. Mudirnya siapa Habib? Mudirnya Guru Ahmad. Kalau dikenalnya di sana Guru Ahmad Sam'ani. Berapa tahun antum di situ waktu itu? Ana waktu itu nggak lama, Habib, cuman sekitar ya 2 atau 3 tahun. Belajar dasar saat itu masih ya? Mungkin belajar mufradat gitu Ya, yang basic-basic ya, basic-basic. nahu, sorok. Setelah itu Habib kemana? Kemudian ana ke Darussalam. Darussalam. Pondok pesantren Darussalam. Tahun berapa itu untuk ke Darussalam? Sekitar tahun 2000-an, Habib. 2000-an. 2000-an. Siapa teman-teman antum? Mungkin Habib Ibrahim Segaf Kintab itu ya, sejaman sama antum waktu Nah. di Darussalam. Habib Ibrahim mungkin di atasnya anak mungkin. Oh mungkin Habib Mungkin. Nopal ya, Balikpapan, Novel malah di di bawah. bawahnya kita orang, di bawahnya anak. Berapa tahun untuk Habib di Darussalam? Tidak lama, Habib. Tidak lama, di situ cuma sekitar ya 1 tahunan. Tinggal di asrama mana antum waktu itu? Ana tinggal di asrama waktu itu di seberang Darussalam di tempat Kiai Haji Jarkasi atau yang dikenal di situ dengan sebutan Ayah. Iya. Saya tahu beliau, saya dengar sering nama beliau. Kemudian antum setelah Darussalam kemana antum melanjutkan? Kemudian setelah di Darussalam, ana ke Situbondo. Langsung ke Jawa Timur. Langsung ke Jawa Timur di tempatnya Sayyidil Habib Haidar bin Hussein Al-Hindwan. Nah, Habib Haidar Al-Hindwan. Tahun berapa tepatnya antum berangkat ke Situbondo Habib? Sekitar tahun 2000-an, Habib. 2000-an awal begitu ya. 2000-an awal. Sama siapa mungkin boleh tahu gitu berangkat pertama antum ke Ana Situbondo? berangkat waktu itu bareng-bareng. Bersama diantaranya juga Hashim bin Ahmad Bahashim. Oh, Habib Hasim ya, yang entah di mana sekarang ya, mungkin di Sungai Danau ya. Sungai Danau. Kemudian Habib Thohir bin Abdul bin Hussein Habsyi. Oh iya, Plehari. Pelihari atau ya. Atau Itu bareng sama anak. awal 2000-an antum. 2002 ya. 2002. Sampailah antum ke Situbondo, kemudian belajarlah di sana lebih dalam ilmu agama ya. Nah. Kemudian berapa tahun antum kalau boleh tahu di Situbondo? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Tapi itu sangat mendalami begitu ya, Ya, nahu, alhamdulillah. sorof, sirah. Di dalam tarbiyah yang dididik oleh Sayyidil Habib Haidar itu betul-betul menekan kepada dakwah. Betul. Nah, ya sahabat ya, almarhum Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan, beliau ini termasuk angkatan pertama begitu ya, murid daripada guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Habib. Bahkan ketika Habib Haidar wafat di Pontianak, Habib Umar mempunyai doa khusus mendoakan Sayyidil Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan dengan doa yang luar biasa, dan waktu itu viral video Habib Umar itu ya, luar biasa. Bahkan wafatnya Habib Haidar dalam keadaan istirahat dari berdakwah begitu, meninggal dalam keadaan berdakwah. Mungkin ada motivasi dari Habib Haidar kepada antum dalam dakwah, ada mungkin kata-kata mutiara beliau sebagai prinsip antum dalam dakwah bisa digambarkan pada sahabat Habib, karena antum ini sangat semangat sekali dakwah ya. Kami yang lebih muda saja merasa capek masuk dalam sana sini, beliau ini luar biasa ya, naik motor. Tadi saja saya balapan, saya kalah sahabat ya.
beliau tiba-tiba menunggu satu titik dengan santainya di sepeda motor. Saya telat berapa belas menit begitu belakang beliau. Ya mungkin ada darah Valentino Rossi sedikit beliau ini yang luar biasa. Jadi ada apa motivasi almarhum? Ya, jadi pesan, Anda ingat pesan dari almarhum Sayyidil Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hindwan, beliau katakan, beliau mengatakan kepada Ana waktu itu sebelum Ana keluar dari pondok, beliau katakan, kalau bisa ente wakafkan diri ente untuk agama. Wakafkan diri ente untuk agama. Itu maknanya dalam, Habib. Maknanya dalam. Artinya kalau antum telah wakafkan diri antum untuk agama, fungsional lain dalam hidup itu sudah tidak ada. Semata untuk agama. Jadi makanya dari itu apa yang bisa Anda lakukan dalam memberi kemaslahatan kepada umat, kepada agama, itu yang Anda lakukan. Jadi itu memang menjadi motivasi bagi Anda. Walaupun kadangkala ya sifat manusiawi. Itu wajar. Kadangkala kita merasa capek, merasa jenuh, apalagi dalam satu posisi kegiatan ke pelosok-pelosok, tidak ada listrik, tidak ada sinyal handphone, plus nggak ada sama sekali hubungan kita dengan dunia luar. Betul. Kemudian sampai nginap di sana, cuman kalimat atau kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Sayyidil Habib Haidarah itu yang selalu menjadi semangat di dalam anak, selalu terngiang-ngiang mendorong kita. Habib, kalau boleh tahu antum mendirikan Majlis Ta'lim Diyaul Mustafa di Kabupaten Pasir itu tahun berapa, Habib? Bagaimana cerita pendirian pertama? Awal pendirian itu memang awal di rumah sudah ada majelis. Di Grogot ini? Iya, di Grogot. Di lain-lain pun sudah ada majelis, tapi belum ada nama. Kemudian ada salah satu saran di antara jamaah majelis untuk menunjukkan identitasnya kita. Betul. Untuk menunjukkan identitasnya kita, kemudian Ana sampaikan kepada jamaah, saran ente Ana terima, tapi Ana mau informasi dulu kepada guru Ana. Oh iya, minta izin begitu. Minta izin untuk pemberian nama, sehingga kemudian alhamdulillah nama Abdul Mustafa sendiri pun dari Habib Haidarah yang memberi nama. Haidarah yang kasih nama. Yang kasih nama. Tahun berapa Habib antum waktu? Tahun 2012 kan. 2012. Baru dari situ nanti bercabang ke pelosok-pelosok pedalaman. Kalau bisa Habib, bisa diberi gambaran di mana saja titik cabang Majelis Ta'lim Diyaul Mustafa itu? Hampir ada setiap kecamatan, Habib. Di Kabupaten Pasir ini ada 10 kecamatan. 10 kecamatan. Ya, kemungkinan cuman ada satu daerah yang tidak ada majelis di situ. Satu kecamatan. Karena daerah pesisir dia. Oh, susah diakses. Iya, susah diakses. Tapi ada rencana planning untuk planning dulu sempat Anda masuk ke sana. Mungkin ada sudah pernah masuk, cuman kendalanya karena kegiatan-kegiatan seperti ini alhamdulillah ya kita bahasanya itu kalau ada dana jalan. Iya betul, karena kadang kita berbentur dengan dana untuk menyentuh, menjangkau satu wilayah untuk kita dakwah. Jadi sahabat, 10 kecamatan, 9 kecamatan di Kabupaten Pasir ada cabang Majlis Diyaul Mustafa Habib Sofi ini. Dan itu kebanyakan di pedalaman, Habib. Sungai Durian termasuk. Sungai Durian masuk wilayah Kota Baru. Oh, justru Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Jadi sahabat, beliau pun punya majlis di Sungai Durian ya, yang mana ya termasuk wilayah yang bagaimana ekstrim ya Sungai Durian ini. Daerah mungkin Banyan. Sekitar 20 tahun yang lewat, satu wilayah yang sangat ditakuti oleh orang untuk diakses ya, karena ya terkena dengan begal begitu ya, premanisme. Cuman alhamdulillah sekarang ada majelis di situ ya. Bahkan saya ingat antum pernah cerita tokoh di sana yang terkenal dengan keluar biasanya antum angkat jadi panitia majelis waktu itu ya. Dijadikan ketua majelis. Dijadikan ketua majelis untuk wilayah situ. Untuk wilayah. Alasannya apa, Habib? Sedangkan beliau kan basicnya bukan agama dan sebagainya. Ya alasannya karena begini, Habib. Artinya kita diperintah oleh Rasulullah untuk memuliakan posisi seseorang, suatu kaum yang memang dimuliakan di kaum tersebut. Oh betul. Sehingga kita tempatkan beliau untuk apa? Untuk mengkoordinir wilayah. Karena beliau punya suara di situ. Suara. Dan setelah antum angkat beliau, antum pun di perjalanan merasa aman. Karena ya mungkin ada macam-macam di jalan begitu ya, dengan diangkatnya seorang tokoh dari kalangan mereka sendiri sebagai kepala majelis, sehingga kalau ada masalah di jalan mungkin beliau dipalak begitu ya dan sebagainya, bisa di handle oleh tadi yang dijadikan kepala majelis. Habib, jadi dari 2012 ya majelisnya antum sampai 2020. Itu 2012 itu pemberian nama, Habib.
Kalau sebenarnya majelisnya sebelum. Tahun berapa antum awal untuk mengajar? Anak awal masuk pertama pelosok-pelosok itu dari tahun 2007. 2007. 2007. 2007 tuh saya baru berangkat ke Hadramut ya, ke Tarim. Dari tahun 2007. Terus bagaimana awalnya antum mengajar begitu? Ya awal pertama karena kita memiliki ajdaduna, Iya. bagaimana salaf-salaf kita dulu datang ke suatu daerah sambil dagang, sambil dakwah. Jadi pertama antum dagang. Anak lakukan hal itu. Sambil bawa ya, dagangan, kalau memang laku ya alhamdulillah. Sambil untuk nafkah kan begitu. Betul. Nah, supaya tidak mengharap pemberian dari orang. Betul. Kemudian di satu sisi setelah kita melakukan adaptasi dengan masyarakat, Berbaur. dia Begitu. berbaur dengan masyarakat, kita cerita sedikit tentang agama, mulai daya tarik mereka terhadap agama, akhirnya dari situlah berawal majelis-majelis tersebut. Baru itu akhirnya 2012 diberi nama begitu ya. 2000 nama. Dan luar biasa sampai 2020 sahabat ya kegiatan. Habib, mungkin ada sedikit cerita-cerita lucu atau cerita-cerita yang inspiratif begitu dalam sepak terjang antum dakwah. Mungkin ada perempuan menawarkan diri, kawini saya Habib, atau cerita-cerita lucu lain yang mungkin bisa menjadi gambaran bagaimana dunia dakwah di Kabupaten Pasir begitu. Ya bagaimana Habib ya? Enggak, jujur saja, apa ada perempuan pernah menawarkan diri minta dikawini antum begitu? Ya kalau Tolong yang di rumah yang nonton video, no hard feeling ya, ini cuma sekedar sharing begitu ya. Nah. Mohon maaf, jangan di dislike video saya. Terus ya kalau masalah seperti itu banyak. Banyak ada. Cuman ya namanya kita itu kan lebih sayang dengan yang di rumah. Salaman Habib. Allah. Oke, terus akhirnya tapi memang ada ya, Memang saya ada. pun sering menemui begitu ya. Cuman ya saya berpikir jauh begitu ya, akhirnya kita terdistract begitu. Fokus kita akan Terbagi, ya. terbagi kalau kita memikirkan hal-hal itu. Cukup satu tapi setia ya. Naam. Gitu ya. Oke, sahabat-sahabat, jadi Habib Sofi ini ya luar biasa begitu, sangat menginspirasi dakwah beliau. Bahkan beberapa asatid alumni pondok-pondok pesantren pun ikut dalam gerakan beliau dakwah. Ada beberapa alumni Hadramut juga di bawah bimbingan beliau karena menganggap Habib Sofi sebagai senior dalam terjun ke medan dakwah. Dan saya pribadi pun karena beliau juga lebih tua dari saya pun menganggap beliau senior dalam dakwah dan sangat menginspirasi untuk dakwah masuk pedalaman-pedalaman begitu ya. Jadi Habib Sofi antum punya Instagram apa tidak? Biar kita tulis di sini biar tidak punya Instagram. Tidak punya. Kenapa Habib tidak punya Instagram? Habib, apa? Takut banyak yang minta pertemanan harim-harim. Oh begitu. Ya karena wajah beliau ini memukau kaum wanita begitu ya. Mohon maaf lagi, jangan di dislike video saya yang di rumah ya. Ini sekedar percakapan yang biasa. Sahabat-sahabat, jadi ini sepintas tentang Habib Muhammad Sofi bin Abdurrahman Ba'bud, yang mana beliau tadi kata saya Habib muda yang terjun ke medan dakwah di Kabupaten Pasir dan bisa dikatakan dakwah beliau berhasil. Berapa banyak wilayah-wilayah yang tidak tersentuh ilmu agama dengan beliau yang mengorbankan diri, waktu, kesehatan dan yang lain, terjun ke titik-titik yang tidak terjangkau oleh para dai yang lain. Wilayah tersebut pun menjadi wilayah yang kenal ilmu agama, yang terpondasikan mahabbah pada Rasulullah, pada sahabat-sahabat Nabi dan kepada para ulama. Berapa banyak majlis maulid yang beliau buka di pedalaman-pedalaman. Mudah-mudahan sedikit obrolan berfaedah saya dengan Habib Sofi bin Abdurrahman Ba'bud bermanfaat bagi sahabat-sahabat seteguk ilmu. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Habib Sofi begitu untuk sahabat di dalam video ini. Mungkin nanti kita kalau ketemu lagi Habib Sofi ada video kedua, kita ada Q&A gitu ya, tanya jawab, apakah beliau milih istri Korea tapi mandul atau yang itu urusan Habib Bagir itu. Oh itu iya, Habib Bagir Habsyi itu. Bagir bin Muhdar Al-Habsyi. Habib, ada mungkin kata-kata terakhir di video, bukan kata terakhir berarti antum ingin mengakhiri hidup, bukan ada. Tapi di video untuk pesan sahabat-sahabat apa begitu, kata-kata mutiara atau kepada sahabat seteguk ilmu, saya harap antum semua jangan pernah meninggalkan tontonan daripada konten YouTube yang dibikin oleh Habib bin Hasan.
Karena di dalam konten ini, di dalam siaran ini, di dalam percakapan ini banyak mengandung hikmah dan manfaat. Insya Allah, amin ya. Jadi maksudnya bila jangan lupa like, subscribe, dan komen. Cuman saya tidak ada giveaway ya, jangan mengharap itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.